السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan dari calon-calon penghuni neraka jahim. Sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Thumma innahu subhanahu ba'athahu bidinil Islam alladhi huwa as-siratal mustaqim." Setelah kita bahas bagaimana keadaan jahiliyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, membawa ajaran Islam yang merupakan penyempurna dari seluruh apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa farada 'alal khalqi an yas'aluhu hidayatah, dan Allah perintahkan kepada seluruh makhluk untuk berdoa meminta bimbingan hidayah ke jalan yang lurus. Kulla yawm, setiap hari, miraran, berkali-kali, yaitu fi salatihim, di dalam salat mereka diwajibkan membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihatil Kitab. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Yang setiap orang membaca surat Al-Fatihah
Allah subhanahu wa ta'ala yujawibuh. Allah menjawabnya. Ketika menyatakan alhamdulillah rabbil alamin, hamadani abdi, kata Allah. Hambaku memujiku. Sampai pujian berikutnya Allah katakan majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Sampai pada ihdinas siratal mustaqim, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta akan aku beri. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa wasafahu bi annahu siratal mustaqim. Dan dalam surat Al-Fatihah tersebut Allah sebutkan jalannya sebagai jalan yang lurus. Allah sifati jalannya dengan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Rabb. Siapa? Di dalam ayat lain disebutkan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ahsuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' wasalihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Di dalam surat Al-Fatihah disebut 3 jalan. Pertama yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiq, dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan orang-orang saleh. Itu jalan yang kita minta, jalan yang lurus, jalannya mereka. Sedangkan yang dua adalah yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang tidak lurus. Maka kita diajarkan oleh Allah untuk berkata ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita mundur sedikit di awal ucapan Syekhul Islam dalam muqaddimahnya. Sudah menyebutkan di awal pertama setelah alhamdulillahilladzi akmala lana dinana, dikatakan wa amarna an nastahdihi siratal mustaqim siratal ladzina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim al-yahud waladdallin an-nasara. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk meminta jalan yang lurus, bukan jalannya yang dimurkai, yaitu jalannya Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang sesat, yaitu Nasrani. Dari mana beliau tafsirkan al-maghdubi alaihim adalah jalan Yahudi dan ad-dallin adalah jalan Nasrani? Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau duduk di masjid. Maka bangunlah beberapa orang al-qaum, kemudian berkata, "Hadza Adi bin Hatim. Wajita bighairi amanin wala kitab." Ini Adi bin Hatim, lihat, kamu datang tidak membawa surat, tidak membawa keamanan, tidak membawa jaminan. Seakan-akan terkandung makna di sana, berani amat.
datang ke sini dalam keadaan kafir di tengah-tengah muslimin, bighairi kitabin wala aman, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada pula surat atau sejenisnya. Kata Adi bin Hatim, falamma dufi'tu ilaihi akhadha biyadi. Ketika aku didorong menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengambil tanganku. Dan beliau telah berkata sebelumnya bahwa beliau ingin, berharap, arju an yaj'alallah yadahu biyadi. Adi pernah berharap kalau tangan Rasulullah SAW berada di tanganku. Qala faqama bi falaqiyathum ra'atun. Maka dibawalah aku oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba datang menemui beliau seorang wanita, wasabiyun ma'aha, dan seorang anak kecil yang bersamanya. Faqala, keduanya berkata, inna lana ilaika hajah, sesungguhnya kami punya hajat kepadamu. Faqama ma'ahuma hatta qada hajatahuma. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menemui orang tadi dengan anaknya sampai selesai urusannya. Tsumma akhadha bi yadi hatta ata bi darih, atau ata bi darahu, hingga beliau membawa aku kembali mendatangi rumahnya. Fa'alqat lahul walidah wisadatan fajalasa 'alaiha. Seorang budak perempuan kecil membawakan sebuah hamparan dan digelar, maka duduklah Rasulullah SAW di atasnya. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku duduk di hadapannya, kata Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Fahamidallahu wa athna 'alaihi. Beliau menyanjung, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, ma yufirruk, apa yang membawamu kemari? Ayufirruka an taqula la ilaha illallah, apakah membawamu kemari untuk mengucapkan la ilaha illallah? Fahal ta'lam man ilahun siwallah, dan apakah engkau tahu ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah? Qala qultu la, kata Adi, aku katakan tidak, bukan itu. Tsumma takallama sa'atan, kemudian Nabi berbicara sesaat, kemudian berkata, innama yufirruka an taqula Allahu akbar, hanya saja engkau datang ke sini, membawamu kemari karena engkau ingin berkata Allahu akbar, wa Allah maha besar. Wa hal ta'lam, apakah kau tahu ada yang lebih besar dari Allah? Juga Adi menjawab, la, bukan itu. Qala fa innal yahud maghdubun alaih, kata Nabi, sesungguhnya Yahudi itu dimurkai. Wa innan nasara bullal, sedangkan Nasrani bullal, orang-orang sesat. Qala faqultu, kata Adi, aku katakan, fa inni hanifun muslim, aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku hanifun muslim, aku seorang yang hanif, seorang yang muslim. Qala fara'aitu wajhahu yanbasitu faraha, maka aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar gembira, bercahaya, ini berbinar-binar. Demikian hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa dzakara haditsan tawila, kemudian dibawakan hadis yang panjang tentang kisah Adi bin Hatim ini. Dalam riwayat ada yang simpel ringkas, dalam riwayat ada yang rinci dan panjang. Ada yang ketika melihat Adi, Rasulullah SAW menyatakan, ahlan bil karim ibn al karim min bani al karim, selamat datang wahai orang yang dermawan dari anak orang yang dermawan dari suku yang dermawan. Demikian pula riwayat ketika Rasulullah SAW melihat salib
di dada Adi bin Abi Hatim, beliau menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Sesungguhnya mereka itu menyembah rahib-rahib mereka sendiri, menyembah pendeta-pendeta mereka. Sampai Adi menjawab, la ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Maka Rasulullah SAW menerangkan, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengikuti mereka? Qala bala, ya memang begitu. Qala dzal aw tilka ibadatukum iyyahum, itulah ibadah kalian pada mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, wal qissah tawilah marwiyah min turuqin. Diriwayatkan dari sekian banyak jalan tentang Ali bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu. Tetapi yang unik dalam riwayat yang hasan ini adalah kalimat inni hanifun muslim. Tidak mengatakan aku Nasara, tapi menyatakan aku hanifun muslim. Apa maksudnya? Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istilah yang dipakai untuk orang-orang yang masih lurus ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, waktu itu dijuluki dengan hanif, atau jamaknya hanifiyun. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq termasuk hanif, Khadijah binti Khuwailid termasuk hanif. Demikian pula beberapa sahabat yang di zaman jahiliyahnya tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah selain Allah, dan tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Tetapi agama yang mereka pegang, mereka dalam keadaan mencari. Itu dijuluki dengan hanif dan muslim. Berarti kata Islam sudah ada sebelum agama Islam datang. Sebagaimana disebutkan dan dijuluki Ibrahim alaihissalam dengan hanifan muslima. Hanifan muslima. Karena memang Ibrahim adalah orang yang lurus. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal muslimin. Dijuluki dengan orang yang lurus. Maka Adi mengatakan, aku tidak menyembah selain Allah SWT. Yani walaupun aku Nasrani, tapi aku tidak menyembah selain Allah SWT. Artinya tidak mengakui adanya Tuhan anak, tidak mengakui adanya Tuhan Bapa dan seterusnya. Hanya beriman kepada Tuhan Allah saja, satu-satunya Tuhan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, artinya sebagaimana yang dibahas dalam muqaddimah kemarin, mereka ini termasuk baqaya ahlul kitab. Baqaya ahlul kitab, sisa-sisa ahlul kitab yang masih lurus. Fitrahnya masih dalam keadaan lurus, yaitu tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitu. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Tetapi yang dibahas di sini bukan itu. Bukan itu yang dibahas, tapi yang dibahas di sini adalah Rasulullah SAW mensifati Yahudi dengan al-maghdubi alaihim, dan mensifati Nasrani dengan dhalin, dhullal, orang-orang sesat. Wa qad dalla kitabullah ala ma'na hadzal hadits. Kalau sebagian orang meragukan riwayatnya, tapi riwayat ini masih ada perbincangan begini dan begitu, kita katakan ada dalil-dalil yang membenarkan apa yang terkandung dalam hadis ini. Yang membenarkan apa yang terdapat dalam hadis ini, bahwa Yahudi dijuluki al-maghdubi alaihim dan Nasrani dijuluki ad-dhalin. Di antaranya, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut
Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60, katakan wahai Rasul pada mereka, pada ahlul kitab, hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah? Maukah aku beritakan pada kalian yang paling jelek dari itu, balasannya di sisi Allah? Yang paling jelek balasannya adalah orang-orang yang la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, yang dijadikan oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi, wa abadat taghut, dan menjadi penyembah-penyembah taghut. Siapa yang dimaksud? Yahudi. Karena yang dikatakan kunu qiradatan khasiin, itu Yahudi. Yang Allah kutuk menjadi khanazir, menjadi monyet dan babi, adalah Yahudi. Ternyata di antara sifat-sifat Yahudi yang Allah sebutkan di sini, man la'anahullah, dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil kedua, wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Tidakkah kau lihat ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allah? Tidakkah kau lihat orang-orang yang walaknya, cintanya, loyalitasnya kepada orang-orang yang dimurkai? Siapa itu? Yahudi. Ma'um minkum wala minhum. Mereka bukan golongan kalian, bukan pula golongan mereka. Para munafiqin. Kemana walaknya? Kepada Yahudi. Al-munafiqin walaknya kepada Yahudi. Mereka ketika mendatangi kaum muslimin menyatakan amanna, kami beriman. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, sudah kembali ke setan-setan mereka, yaitu Yahudi, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami tadi cuma pura-pura, cuma main-main. Walaknya kepada Yahudi. Ternyata dijuluki pula dengan kalimat ghadiballahu alaihim, golongan yang dimurkai, golongan yang dimurkai, golongan yang dimurkai. Ay al-maghdubi alaihim. Ayat ketiga dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Duribat alaihimud dillah, telah ditimpakan pada mereka kerendahan, kehinaan. Aynama tuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka berakhir pada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara fil Baqarah, demikian pula disebut dalam surat Al-Baqarah, faba'u bighadabin ala ghadab, faba'u bighadabin ala ghadab, mereka berakhir dalam kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Lihat, di dalam sekian ayat Yahudi selalu dijuluki yang dimurkai, yang dimurkai, yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Adapun Nasara, kaum Nasrani, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, diawali dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu annallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Ini sangat tegas sekali dimulai dengan kalimat laqad kafara. Lam dan qad kedua-duanya bermakna taukid, penekanan-penekanan. Laqad kafara, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kafir orang yang berkata bahwa Allah tsalitsu tsalatsa, satu dari yang tiga. Yakni Tuhan Allah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak.
atau menjuluki Tuhan Allah dengan Tuhan Bapa. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Laqad kafara, sungguh telah kafir, dengan lam taukid, dengan qad yang yufidu taukid. Sungguh telah kafir. Maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Tegas para ulama menyatakan, yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, maka orang itu kafir. Ikhwani fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam satu ayat, bukan dua ayat. Sekian kali Allah katakan bahwa mereka kufar. Di antaranya ayat ini, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Dan tentunya ini Nasrani, bukan Yahudi, yang menyatakan Tuhan itu tiga. Ila qaulihi, dan terus sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Nasrani. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Katakan wahai ahlul kitab, kalian jangan ghulu. Katakan wahai Rasul kepada mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan ghulu dalam agama kalian tanpa kebenaran. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka yang dallu, yang sesat. Min qablu wa adallu katsiran, dan menyesatkan. Wa dallu an sawa'is sabil. Disebut lafaz dalal 3 kali. Qad dallu, min qablu, wa adallu katsiran, wa dallu an sawa'is sabil. Sesat, menyesatkan, dan sesat. Siapa itu? Nasrani. Ada yang membantah? Oh enggak Ustaz, enggak disebut Nasrani, disebut ahlul kitab kok. Ya ahlul kitab, kan belum tentu Nasrani, bisa juga Yahudi. Baik, kita jawab, bukankah kalimatnya la taghlu, jangan ghulu? Apa makna ghulu? Memuji seseorang nabi sampai menuhankan, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain syarahnya tentang Nasrani. Kita lihat yang berikutnya. Hada khitabun lin nasara. Ini pembicaraan tentang Nasrani. Kama dalla alaihi siyaq, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks kalimatnya. Walihada nahahum 'anil ghuluwi wa huwa mujawazatul had. Oleh karena itu dilarang dari ghulu, yaitu melampaui batas, sebagaimana Allah larang dari al-ghulu di dalam ayat lain dengan tegas menyatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan melampaui batas dalam agama kalian dan jangan berbicara tentang Allah kecuali kebenaran. Lanjutkan ayatnya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Sesungguhnya Yesus itu Rasulullah. Bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Jangan ghulu, jangan berlebihan. Isa atau Yesus adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan ghulu. Tapi siapa yang dimaksud? Sudah tidak ada kemungkinan lain. Sudah ada tidak ada kemungkinan lain karena disebutkan dengan Isa. Siapa yang ghulu pada Isa? Nasrani. Yang ghulu kepada Isa adalah Nasrani. Sedangkan mereka seringkali dijulukinya, yakni Yahudi, dengan maghdubi alaihim, dimurkai. Sedangkan Nasrani beberapa kali disebut dalam Al-Quran sesat. Innamal Masih, sesungguhnya Isa Al-Masih adalah Rasulullah. Mereka memuji Isa Al-Masih. Mereka namakan gerejanya gereja Isa Al-Masih. Baik. Kita katakan jangan berlebihan.
Kita juga memuji Isa al-Masih, tetapi tidak ghulu, tidak ekstrim. Tidak menyatakan sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu, satu kesatuan padahal tiga, tiga tapi padahal satu. Jangan ghulu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan beliau adalah diciptakan dengan kalimat Allah. Jangan mengatakan anak Tuhan. Kalau Allah menciptakan manusia, kemudian manusia itu dikatakan anaknya, maka semua manusia ini anak Tuhan. Kan Tuhan yang mengadakan. Berarti anak Tuhan. Ya berarti seluruhnya anak Tuhan. Bukan hanya Isa. Kemudian memakai aliran children of God. Anak-anak Tuhan. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Isa alaihi salam diciptakan seperti Adam diciptakan, yaitu dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Itu makna kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yani diciptakan dengan kalimat Allah yang bermakna jadilah, kun, jadilah, maka jadilah Isa di perut Maryam, itu saja. Wa ruhun minhu, dan ruh dari milik Allah, ruh dari ciptaan Allah. Akhwani fillah azakumullah. Taib, apa sebabnya Yahudi dijuluki maghdubi alaihim dan Nasrani dijuluki dhalin? Amma wasmul Yahud bil ghadabi wan Nasara bid dhalali falahu asbabun dhahirah. Adapun penjulukan atau penyifatan Yahudi dengan kemurkaan dan Nasrani dengan kesesatan memiliki sebab-sebab yang sangat tampak, jelas dan banyak. Demikian pula asbab yang batinah, sebab-sebab yang sifatnya batin. Tetapi laisa hadza mawdi'uha, tapi bukan itu letak pembahasan kita. Dan bukan tempatnya pembahasan tentang sebab-sebab penamaan tersebut. Tetapi kita sampaikan kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa juma'u dzalik, kumpulan dari alasan-alasan itu semua, intinya, pokoknya adalah anna kufral yahud asluhu min jihati adamil amal bi'ilmihim. Inti dari sebab-sebab mengapa Yahudi dijuluki al-maghdub, yang dimurkai, karena kekafiran Yahudi asal muasalnya, dasarnya, pokoknya dari sisi tidak mau mengamalkan perkara yang mereka sudah tahu. Tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka sudah pahami, yang mereka sudah yakini. Dan ini membuat Allah murka. Membuat Allah murka. Sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham, tapi tidak mau mengerjakan. Fahum ya'lamuna al-haqqa, mereka mengenali kebenaran. Wala yattabi'unahu qawlan aw amalan, mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah mereka ketahui. La qawlan aw amalan, tidak mau mengerjakannya secara ucapan atau tidak mau mengerjakannya secara pengamalan. Au la qawlan wala amalan, atau tidak dikerjakan secara ucapan maupun amalan, padahal sudah tahu. Ini inti dari kekafiran Yahudi. Mengapa mereka memutarbalikkan kalimat, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi? Karena mereka tahu ayat-ayat, tahu hadis-hadis, maka mereka bisa memutarbalikannya. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, mereka tahu ilmu tapi mereka sembunyikan. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila,
Mereka menjual ayat dengan harga yang murah, menjual fatwa untuk keuntungan dunia. Berarti punya ilmu. Ini membuat Allah murka. Ghadiballahu alaihi man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi faba'u bighadabin min Allah. Sedangkan Nasrani, inti kesesatannya dengan berbagai macam perbuatan mereka yang menuhankan Isa, menuhankan Maryam, menyatakan satu yang tiga, tiga yang satu, mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang sekian banyaknya, intinya pada satu perkara. Apa itu? Amaluhum bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Akhirnya terjerumus dalam kekufuran, kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Fahum yajtahiduna fi asnafil ibadat. Maka mereka bersungguh-sungguh dengan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah bila syariatin minallah, tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa hukum-hukum dari Allah, tanpa aturan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, dan berujung pada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah punya anak, Allah punya istri, astagfirullah. Astagfirullah. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir mereka menyatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung runtuh, hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka berkata bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Kurang ajar sekali. Tapi apa inti kesesatannya? Ngomong tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, berbicara tanpa bimbingan ilmu. Akhirnya apa? Bal, sesat, menyimpang. Ikhwani fi din a'azzakumullah, maka julukan yang paling tepat untuk mereka adalah bal, orang-orang sesat. Kamu tidak menjalani jalan kebenaran, kami jalani jalan kebenaran menurut kami. Artinya apa? Dia inginnya kebenaran tapi sesat, salah jalan. Tapi kalau Yahudi, ini kebenaran, iya itu kebenaran, tapi saya nggak mau. Mau apa? Itu Yahudi. Kalau Nasrani, ini kebenaran, kita jalani sampai menyimpang jauh, padahal itu bukan kebenaran karena nggak punya ilmu. Lihat perbedaannya. Maka yang satu dijuluki maghdubi alaihim, yang satu lagi dijuluki dhalin. Dimurkai karena sudah tahu ilmu, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hujjahnya, sudah tahu ayatnya, sudah tahu ciri-cirinya. Yahudi mengenali Rasulullah SAW seperti mengenali anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Maka ketika betul-betul datang Rasulullah, mereka sudah tahu dari kitab mereka. Mereka sudah hafal dari mulai ciri-cirinya, namanya, semuanya. Sifat-sifatnya. Huwa, kata pendeta Yahudi kepada pendeta lainnya. Apa benar dia? Benar. Emang dia. Kita ikuti? Jangan. Lihat, na'udzubillah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Golongan yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu itu Rasul, tapi tidak mau. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua sifat khas Yahudi dan Nasrani, maka mereka pantas dijuluki dengan julukan-julukan tersebut. Yahudi dijuluki orang yang dimurkai, Nasrani dijuluki orang yang sesat, kesasar. Walihada kana salaf ka Sufyan ibn Uyainah wa ghairihi yaqulun
Inna man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun minan nasara. Oleh karena itu, para salafus saleh seperti Sufyan Ibn Uyainah, mereka berkata, orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kita, maka miripnya dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka mirip dengan Nasrani. Ayat sadaq rahimahullah. Sungguh benar Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kiai-kiai yang beling, rusak, ngawur, menyimpang. Orang-orang yang dianggap ulama, tetapi na'udzubillah tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menjual fatwa. Apa maumu? Halal? Bisa. Apa maumu? Diharamkan? Bisa. Yang penting berani berapa. Wani piro kata mereka. Mirip dengan siapa? Mirip dengan Yahudi persis. Lihat yang dilakukan oleh mereka para ulama-ulama usu. Lihat apa yang dilakukan. Mesti yang dilakukan poin-poin tadi yang sudah Allah sebutkan tentang Yahudi. Apa pertama? Mereka akan memutarbalikkan ayat. Pertama, sudah menjual fatwa tadi. Itu seperti Yahudi yang Allah katakan yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Kedua, karena dia menjual fatwa, maka dia harus membolak-balikan fatwanya. Kalau mau halal, dia cari ayat yang kira-kira mirip, dia seret, dia tarik, dia rubah. Ini yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Itu juga sifat Yahudi. Tahrif al-ayat. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Taib, kalau sudah kadung ketahuan dalam ayatnya, Pak Ustaz, ada di surat ini. Oh, itu lain. Disembunyikan. Apa akibatnya? Mirip dengan yang berikutnya dari sifat Yahudi. Yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Terus ila akhirih. Ini ikhwani fidina azakumullah. Tentang ulama ussu. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahudi. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka mirip dengan Yahudi. Sedangkan man fasada min ubadina, siapa yang rusak, siapa yang jelek, menyimpang dalam keadaan dia ubad, ahli ibadah, tapi rusak ibadahnya dengan berbagai macam syariat yang aneh, puasanya aneh, sholatnya aneh, semuanya aneh. Puasa mutih, puasa mati genih, tirakatan di gunung-gunung, tidak mau menikah, tidak mau makan daging. Apalagi ahli ibadah, zikir, ibadah terus. Tapi melupakan tanggung jawabnya kepada manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Melupakan tanggung jawabnya untuk mengingatkan masyarakatnya untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Enggak digubris, pokoknya yang penting saya sendiri selamat. Fafihi syabahun minan nasara, maka mirip dengan Nasrani. Nasrani punya bid'ah yang disebut bid'ah rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan rahbaniyah, kependetaan yang mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan secara bid'ah. Maka katabnaha alaihim. Kami enggak pernah wajibkan atas mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami enggak suruh. Tapi mereka ibtada'uha. Mereka ada-adakan secara bid'ah. Rahbaniyah. Kependetaan atau bid'ah rahbaniyah, kerahiban. Mereka bikin tempat khusus, biara. Orangnya disebut biarawan dan biarawati.
hanya ibadah saja di sana. Ikhwani fillah azza ternyata diikuti oleh sebagian kaum muslimin dari ahli ibadah, tetapi juhal, tidak punya ilmu. Dia hanya semedi saja di satu tempat ibadah saja. Zikir dengan cara yang aneh pula. Para biarawan dan biarawati tidak menikah, mereka juga tidak mau menikah. Nikah itu menyibukkan. Saya tidak mau disibukkan dengan istri dan anak. Saya hanya ingin beribadah saja. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa fihi syabahun minan nasara. Sangat mirip dengan Nasrani. Wa laysa hadha aidan mawdi'u syarhi dzalik, dan juga bukan tempatnya di sini membahas masalah itu. Karena kita membahas masalah larangan menyerupai orang-orang kafir. Sehingga akan dibahas nanti secara rinci larangan untuk menyerupai mereka satu persatu. Wa ma'a anna Allah qad haddharana sabilahum. Dan bersama dengan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melarang untuk menyerupai mereka secara umum. Hadzarana sabilahum, memperingatkan kita agar jangan menjalani jalan mereka. Kembali pada ayat yang diwajibkan kita untuk membacanya setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahud. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Ikhwani fid din a'azakumullah. Hanya saja sebagai catatan kecil. Walaupun tidak salah bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi, bahwasanya ad-dallin adalah Nasrani, itu jelas ucapan para ulama, bahkan disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Tetapi makna ayat ini am, yang dimurkai seperti Yahudi dan yang sejenisnya. Tidak pula jalan orang-orang sesat, yaitu Nasrani dan sejenisnya, begitu kata para ulama. Artinya bukan Yahudi saja, Yahudi dan amsalul Yahud. Nasrani ad-dallin, juga amsalun Nasara, dan yang semirip dengan Nasrani. Dan silahkan kalian pilah dan pilih seluruh aliran sesat. Kalian kumpulkan semuanya. Kalian lihat satu persatu. Tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua. Ini model Yahudi, ini model Nasrani. Ini model Yahudi, ini model Nasrani. Hanya dua jenis. Hanya dua jenis. Imma jenis Yahudi, yaitu berilmu tapi tidak beramal, justru memutarbalikkan ilmu yang sudah diketahuinya. Atau jenis yang kedua, yang sesat, menyimpang karena ingin benar, nggak punya ilmu. Wa kam min muridin lil khair la yusibah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Jadi tidak cukup kalimat tapi kan niatnya baik, tapi kan saya inginnya baik. In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali ihsanan wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nasrani juga menginginkan kebaikan. Jadinya kafir. Maka tidak cukup hanya keinginan kebaikan kalau tidak diiringi ilmu mana jalan kebaikan. Kalau menginginkan kebaikan seenaknya sendiri, dengan hawanya sendiri, mencari sendiri, rawan sesat. Saya pokoknya mau ke sana. Kamu tujuannya kemana? Tujuannya ke sana, kepada kebaikan. Jalannya tahu? Enggak. Apa akan sampai? Kemungkinan sesat lebih banyak daripada kemungkinan selamat. Karena tidak tahu ilmunya. Dia akan menebak-nebak. Akan
Yakhbitu khabtal ashwa. Akan berjalan seperti unta yang buta. Nabrak sana, nabrak sini. Nggak tahu ilmunya. Lihat, semua aliran sesat kalau nggak model begini, model begini. Yang ini, Masya Allah, aliran sesat. Yang dikatakan oleh Nabi, yakhrujuna minad din, keluar dari agama. Bayangkan, dikatakan keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kamu lihat keadaan mereka. Bagaimana ibadahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa mereka kaum Khawarij ini jidatnya tebal karena banyaknya salat. Kulitnya kuning karena banyaknya puasa dan bangun malam. Siang jarang makan. Hampir tidak pernah terlihat siang hari makan karena selalu puasa. Malam hampir nggak pernah tidur, selalu ibadah. Baik. Bagaimana keadaan seperti ini? Seperti mirip dengan yang mana? Dengan Nasrani. Ghulu, ekstrim. Kamu sesatnya sejenis dengan Nasrani. Mengapa? Pertama ghulu, kamu ekstrim, berlebihan melampaui batas. Karena ekstrimnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ila akhiri. Kalau ada yang mencuri, potong tangannya bukan di sini. Habis. Kata mereka, karena namanya tangan seluruhnya, maka harus potong seluruhnya. Na'udzubillah. Seperti Nasrani, kebablasan. Tapi kalau lihat jenis yang lainnya, Syiah Rafidhah, dia bawakan ayat, dia bawakan hadis, semuanya diseret pada Ali Nabi Thalib. Ayat ini Ali, ayat ini Ali, ayat ini Ali, ayat ini Ali. Kalau kamu lihat tafsir mereka, sungguh kita tersenyum kecut, bukan tersenyum senang. Ini orang kok lucu sekali. Tidak ada kalimat yang bisa ditarik kecuali mereka akan tarik bahwa ini adalah Ali. Apakah tidak tahu? Sangat tahu. Sangat tahu. Berarti apa? Hasad, dengki. Ikhwan ibn a'azakumullah, mirip dengan yang mana? Yahudi sangat tahu kalau Islam itu benar. Tapi kenapa tidak mau mengikut? Hasad, dengki. Mereka ini, barakallahu fikum, ajarannya ajaran benar-benar ajaran Yahudi. Abdullah bin Saba. Bukan hanya mirip dengan Yahudi. Ajarannya ajaran Yahudi. Dan selalu ditawarkan oleh mereka kesesatan dalam bentuk hasad. Kamu kok ridho? Yang memegang kepemimpinan kok dari Abu Bakar wa Umar? Kamu kan keluarga Ahlul Bait. Bukan terus diangkat-angkat Ahlul Bait? Kemudian dipanas-panasi dengan kedengkian dan hasad. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul Bait yang benar-benar Ahlul Bait pasti akan memuliakan Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Mengapa? Karena di samping mereka adalah orang yang terbaik dengan dalil-dalil yang qat'i. Mereka itu adalah kerabat, keluarga. Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Umar mertuanya Rasulullah SAW. Utsman mantunya Rasulullah SAW. Baik. Mereka memuliakan ghulu pula ekstrim terhadap Ja'far Shadiq, turunan Ali, imam besar. Ditanyakan kepada Ja'far Shadiq, bagaimana tentang Abu Bakar wa Umar? Abu Bakar wa Umar adalah ajdaduna. Karena beliau sebutkan nasabnya. Bapakku anak dari si fulan yang istrinya adalah anak Abu Bakar. Anak dari si Allan, bahwa dia adalah ibunya anaknya Umar, cucunya Umar. Masa aku akan mencerca bapak dan kakek buyutku sendiri? Itu jawaban Ja'far Shadiq. Nah berarti ini yang mereka elu-elukan dengan ekstrim itu Ja'far Shadiq yang mana? Ikhwan ibn a'azakumullah. Apa masalahnya? Hasad,
dengki, bukan tidak tahu. Kembali kepada kita. Maka silahkan haluma jarra, teruskan seluruh aliran sesat, imam model yang begini, wa imam model begitu. La salisa lahuma, enggak ada yang ketiganya. Imam sesat karena memang hasad dan dengki, menolak kebenaran dengan terang-terangan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, wa imma karena kesasar, salah memahami, salah mengerti, ekstrim, melampaui batas, kebablasan, ila akhirnya. Maka bersama dengan itu, Allah juga telah memperingatkan kita untuk menyerupai dan mengikuti jalan mereka. Terutama dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Jangan jalannya orang yang dimurkai. Jangan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini Allah perintahkan kita mengucapkannya terus menerus setiap salat, setiap rakaat agar terpatri di dada kita. Bahwa kita tidak mau jalannya al-maghdubi alaihim. Kita tidak mau jalannya ad-dallin, enggak mau jalannya Yahudi, enggak mau jalannya Nasrani. Semakin kita berdoa terus, jangan jalan mereka, jangan ya Allah jalannya Nasrani, jangan jalan Yahudi, akan terpatri terus sebagai akidah bahwa kita tidak mau menjalani jalan mereka. Bukankah itu tahdzir? Haddarana min tariqatihim, memperingatkan kita an sabilihim, faqada'uhu nafidun bima akhbara bihi Rasulullah mimma sabaqa fi ilmihi haitsu qala fima akhrajahu fi sahihain. Dan keputusannya pasti terjadi. Keputusan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan pasti akan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang ilmunya telah lebih dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau berkata pada hadis yang dikeluarkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW sudah memperingatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Sungguh kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh, hingga kalaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian pun akan memasukinya. Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Qala faman? Siapa lagi kalau begitu? Kalau bukan mereka siapa? Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sudah mengkhabarkan kalian pasti akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Jejaknya al-maghdubi alaihim dan jejaknya ad-dallin. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Seperti Yahudi dan sejenisnya. Dan pasti kalian akan ada yang mengikuti orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal dengan kebodohan. Seperti Nasrani dan sejenisnya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar beliau. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar terjadi. Ada di antara umat ini yang berjalan di jalan Nasrani, ada yang berjalan di jalan Yahudi, ada yang berjalan di jalan ghulu seperti Nasrani, ada yang berjalan di jalan yang dimurkai seperti jalannya Yahudi. Diriwayatkan pula dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Nabi, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'khudha ummati ma'khadal qurun shibran. Enggak akan terjadi hari kiamat hingga umatku menjalani jalan orang-orang sebelumnya shibran, sejengkal demi sejengkal,
sahasta demi sahasta, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Qila, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, kafarisin war Rum, apakah seperti Persia dan Romawi? Qala, kata Nabi, wa manin nas illa ulaik. Siapa manusia kalau bukan mereka? Saat itu selain kaum muslimin hanya ada Romawi dan Persia. Romawi dari kalangan ahlul kitab, Persia dari kalangan penyembah api, ateis atau penyembah berhala. Ikhwani fillah azakumullah, yang ini majusi, yang ini musyrikin, yang ini kufar ahlul kitab. Wa manin nas illa ulaik. Siapalah manusia kalau bukan mereka? Berarti ini peringatan berikutnya bahwa kalian nanti akan ada yang menjalani jalan mereka. Berarti sudah disebut 4, Yahudi, Nasrani, Romawi dan Persia. Ini ahlul kitab, yang ini ajam. Ikhwani fillah azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah, fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahah lil yahudi wan nasara wa hum ahlul kitab. Berarti dalam 2 hadis ini Nabi mengkhabarkan akan terjadinya pada umat ini penyerupaan dengan Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu ahlul kitab. Dan akan terjadi pula mudahah li Farisin war Rum. Akan terjadi pula kemiripan dengan Persia dan Romawi. Wahumul a'ajim, dan mereka orang-orang ajam. Ikhwani fillah azakumullah. Berarti umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, Yahudi, Nasrani dan a'ajim, orang-orang ajam. Apakah disuruh untuk menyelisihi orang-orang ajam? Ya otomatis konsekuensinya begitu. Karena hadis ini peringatan. Awas, nanti ada di antara kalian yang mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani, mengikuti Romawi, mengikuti Persia. Maknanya kalian ini memiliki karakter tersendiri. Kalian ini memiliki agama tersendiri. Jangan ikut-ikutan mereka. Jangan ikut Yahudi atau Nasrani. Jangan ikut Romawi atau Persia. Jangan. Kalian punya agama sendiri, punya karakter sendiri, punya pegangan sendiri. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti waqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanha 'anit tashabbuh bihaula'i wa haula'. Nabi telah melarang kita untuk menyerupai mereka dan mereka. Mereka Yahudi dan Nasrani, dan mereka Romawi dan Persia. Walaysa hadha ikhbaran an jami'il ummah, dan ini bukan memberitakan tentang seluruh umat. Masih ada umat-umat lain. Bal qad tawatara anhu annahu qal, dan juga bukan bermakna seluruh umat ini akan mengikuti Yahudi atau Nasrani, atau seluruh umat ini mengikuti Romawi atau Persia. Tidak. Maknanya di antara kalian akan ada yang mengikuti, bukan seluruhnya. Mengapa? Dari mana kita pahami demikian? Padahal zahirnya seakan-akan seluruhnya. Lihat zahir hadisnya. Kalian pasti akan mengikuti mereka. Terkesan apa? Seluruhnya. Kalian pasti akan mengikuti orang sebelum kalian. Terkesan seluruhnya. Padahal tidak. Mengapa? Karena mutawatir hadisnya berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq mansurun, bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka, sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan tetap ada yang istiqamah di atas kebenaran. Kalian pasti akan mengikuti Yahudi, dan masih tersisa taifah
yang berdiri di atas kebenaran. Kalian pasti mengikuti Nasrani, tetap tersisa ta'ifatun dhahirina 'alal haq. Kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti Romawi dan Persia. Iya. Tetapi akan tetap ada ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Maka berita ini adalah harapan bagi kita semuanya agar kita berupaya, berdoa agar tidak terbawa dengan jalannya Yahudi atau Nasrani atau Romawi atau Persia, dan kita berharap untuk istiqamah bersama Taifah al-Mansurah. Itu yang dimaksud. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.